Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas FR di hari ke-6 sampai hari ke-9, atau tepatnya di tanggal 21 sampai 24 Oktober 2024. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali informasi yang masuk dari teman-teman kita ya, entah itu informasi yang nyata, yang beneran atau tidak. Yang jelas mungkin itu bisa dijadikan referensi. Intinya kalau misalkan teman-teman mendapatkan FR ya, itu tentu saja harus disesuaikan dengan kisi-kisi dari Kemenpan itu ya teman-teman ya. Kalau tidak sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan ya, kemungkinan itu tidak benar FR-nya. Dan yang disampaikan di Lesson Education tentu saja itu FR-FR yang sudah disaring ya teman-teman ya. Tentu saja menyesuaikan dengan kisi-kisi dari Kemenpan. Nah, di sini nanti akan kita bahas teman-teman informasi-informasi langsung dari peserta tes, jadi tidak melalui perantara, langsung dari peserta tes yang merupakan pengikut ya, subscriber atau follower dari Lesson Education ya, pengikut setia dari Lesson Education. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman mungkin ada yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Ya, jangan lupa subscribe, dan juga teman-teman kalau punya Instagram jangan lupa untuk follow @Lesehan Education teman-teman, karena di situ juga akan ada informasi terkait bimbingan belajar, terkait dengan tryout gratis dan lain sebagainya. Kemudian Lesson Education juga memiliki TikTok akun baru ini teman-teman ya. Silahkan bisa di follow @lesehan.education ya, logonya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah informasi pertama yang diperoleh ya secara langsung dari peserta tes di hari ke-6 sampai ke-9. Oke. Nah, ini saya baca ya teman-teman ya. Ini yang kuingat sejauh ini ya, bahasa negara. Ada simpulan, ada kalimat efektif, kemudian ada penulisan nama ilmiah yang benar, ide pokok ya. Oke, jadi ada bahasa negara itu di kisi-kisi ya teman-teman ya. Nah, bahasa negara itu ya maksudnya adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Dan ini juga kemarin sudah banyak sekali yang keluar terkait dengan mencari kesimpulan. Berarti ini pasti keluar teman-teman ya. Mencari kesimpulan, kemudian mencari kalimat efektif ya, kemudian penulisan nama ilmiah. Nah, ini baru ini teman-teman ya. Untuk yang kemarin itu belum ada secara detail seperti ini. Kemudian mencari ide pokok. Nah, ini sudah keluar juga kemarin ya. Oke, silahkan nanti teman-teman bisa dipelajari bagaimana mencari kesimpulan, kalimat efektif itu seperti apa. Kemudian penulisan nama ilmiah ini silahkan teman-teman bisa membaca-baca juga. Sudah banyak sekali buku ataupun jurnal yang ini ya tentang penulisan. Kemudian ide pokok itu juga silahkan teman-teman pelajari. Oke, kemudian ada cerita tokoh ya, Cut Nyak Din sama siapa gitu. Terus yang bisa diteladani di era sekarang bagaimana. Nah, kalau kemarin ada Dr. Supomo ya, Supomo di FR sebelumnya ada keluar Dr. Supomo. Kemudian ada Cut Nyak Din. Nah, ini sarannya teman-teman, saya harap nanti silahkan teman-teman membaca ya tokoh-tokoh nasional itu ya. Tokoh-tokoh nasional minimal membaca, tidak perlu dihafal teman-teman ya. Minimal membaca. Jadi punya gambaran gitu ya dari tokoh-tokoh ini ya. Sekali lagi tidak perlu dihafal karena TWK-nya itu isinya penalaran ya. Apalagi ini disesuaikan dengan era sekarang bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian figural banyak banget ya, 10 soal ada kayaknya. Mana gambarnya abstrak, astaga. Oke. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang figural. Bagi teman-teman yang belum cek di video tentang figural, silahkan cek di video sebelumnya. Figural yang 9 kotak juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek, ketik saja figural Lesehan Education gitu ya. Sudah saya jelaskan dari konsepnya juga teman-teman ya, yang video konsep figural 9 kotak itu ya. Oke, kemudian deret ada 3 tapi 2 nggak ngerti cara jawabnya, jadi cap cip cup saja. Oke, ada deret jumlahnya ada 3,
Informasinya adalah deretnya tidak ada yang ribuan, jadi deretnya angkanya satuan, puluhan, ya, sama ratusan, maksimal ratusan kalau informasi yang sudah masuk gitu ya. Oke, katanya tidak terlalu susah gitu ya. Tapi, nah ini dua nggak ngerti, berarti ada yang susah juga teman-teman ya. Nah teman-teman bisa cek ya untuk deret di video Lesson Education sebelumnya sudah saya jelaskan juga konsepnya teman-teman ya. Jadi di Lesson Education ini juga disampaikan terkait dengan konsepnya juga. Oke, jarak kecepatan waktu, oke, JKW. Ya teman-teman ketik saja JKW lesehan. Nah langsung muncul teman-teman ya. Sudah ada penjelasan yang sangat detail untuk teman-teman semuanya. Oke, tambahan pekerja itu sudah 3 kali dibahas di Lesson Education ya. Yang terakhir kemarin ada tambahan waktu. Ya, tambahan waktu bekerja ya, pakai trik wo itu ya teman-teman ya. Silahkan dicek di video sebelumnya. Oke, kemudian ada perbandingan XY. Nah ini juga sudah dibahas. Ketik saja teman-teman hubungan XY lesehan gitu ya. Hubungan XY itu sudah kita bahas juga. Nah nanti akan kita bahas lagi terkait dengan perbandingan XY ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada hitung pecahan dicampur kali bagi. Nah ini di video selanjutnya nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Ini dasar dari matematika tapi ada jawaban yang mengecoh, katanya sih seperti itu ya, jadi harus teliti. Oke, nanti kalau teman-teman setuju tentang hitungan pecahan ya dicampur kali bagi desimal, kalau setuju silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ini ya. Nanti video selanjutnya kita akan coba membahasnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada informasi lain ya teman-teman ya. Ini dari ya salah satu teman kita yang sudah tes langsung ya, jadi informasi tidak melalui perantara teman saya ya, terus saudara saya, kakak saya, tidak, ini langsung karena ini merupakan ini ya member dari Lesson Education gitu ya. Oke, bagi FR yang ku ingat ya Kak, analogi ini ada senyum titik dua, ketawa terbahak-bahak titik. Nah ini berarti mulai dari senyum, ketawa, terbahak-bahak berarti semakin ini ya, semakin meningkat gitu ya. Oke, ini bisa teman-teman ini ya cari ya teman-teman ya hubungannya apa. Kemudian kenalan, pendekatan, jatuh cinta. Nah ini seperti ini juga bisa teman-teman cek. Oke, ini sesuai dengan FR sebelumnya bahwa analogi itu ada yang 3 kata, ada yang 2 kata, dan ini ada yang, nah ini hubungan objek teman-teman ya. Jadi analogi itu kemarin banyak yang mendapatkan seperti ini. Ayah menyiapkan tenda untuk saudara yang akan menginap setara dengan apa? Nah, kayaknya SP Hopel gitu ya. Ayah menyiapkan. Nah, ini ayah apa? Ayah itu berarti subjek, menyiapkan predikat, tenda ya, keterangan gitu ya. Untuk saudara yang akan menginap ya, ya, berarti tujuan ya. Ini objek, Objek ini untuk itu berarti keterangan tujuan ya, bisa keterangan gitu ya. Oke, terus nanti ada pel juga, pelengkap. Nah teman-teman bisa cek di struktur SPOK, sudah dibahas juga di Lesson Education ya. Ketik saja struktur SPOK lesehan, sudah dibahas semua teman-teman ya. Lesehan membahas sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan FR teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini kemudian ada gitar mengeluarkan melodi yang indah setara dengan apa. Nah ini juga struktur SPOK, sudah dibahas semua teman-teman ya. Ketik saja struktur SPOK atau ketik juga analogi lesehan gitu ya, nanti akan keluar juga gitu ya. Oke, silogisme mudah banget Kak. Oke, premis 1, Pak X adalah seniman yang mempunyai karya tulis yang unik. Premis 2, di pameran tidak ada yang menjual lukisan yang unik. Kesimpulan, nah kayak gini ya. Nah ini juga sudah dibahas semuanya secara lengkap ya, teman-teman bisa cek silogisme lesehan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mencari apa sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan itu sudah dibahas semua oleh lesehan ya. Tinggal teman-teman ketik saja apa yang diinginkan, terus belakangnya ditulis Lesson Education gitu ya. Nanti langsung keluar, karena di sini kita membahas dari konsep ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah kemudian ini ada lagi premis 1, semua ini lanjutan dari chat yang sebelumnya tadi. P1, semua pegawai tetap di PTA dapat gaji dan insentif.
premis 2, X adalah pegawai kontrak di PTA. Kesimpulan aku jawab yang ada kemungkinan dan itu optionnya cuma satu. Oke, berarti ini gampang ya teman-teman ya. Ini teman kita mendapatkan soal yang mudah. Oke, kemudian ada deret. Nah, 5, 15, titik, 135. Ya, jawabnya 45, cuma dikali 3. Yang 2 lupa, cuma lompat 1, polanya mudah. Oke, dapat mudah ini teman-teman ya. Kemudian pecahan mudah banget. Oke. Terus hubungan XY mudah banget. Misal X sama dengan 10 plus 4 plus 12, Y sama dengan 12 plus 15 min 10. Hubungan X dan Y apa? Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan ini ya, jangan keliru menuliskan lebih dari dengan kurang dari ya. Kalau lebih dari itu seperti ini, kalau kurang dari itu seperti ini gitu ya. Oke, jangan sampai keliru gitu ya. Oke. Ada dua soal, yang satu ada pernya tapi mudah. Perbandingan senilai, ibu membeli beras 10 kilo harga 125.000, harga 1 kuintal berapa? Oke, silakan dipelajari teman-teman konversi satuan ya, kilogram, kuintal, ons dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian tambahan pekerjaan yang ada liburnya. Ini sudah dibahas juga di lesson education. Oke, sekali lagi ini adalah informasi dari teman-teman kita di hari ke-6 sampai 9 ya. Sampai hari ini video ini diupload atau tanggal 20 berapa tadi? 21 sampai 24. Ya, atau tanggal 20 tadi ya teman-teman ya. Oktober ya, informasi yang masuk seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Sisanya figural yang susah banget. Nah, figural susah banget. Kemarin Lesson Education membuat video figural ya, sesuai dengan yang ditanyakan teman-teman ya, seperti itu. Terus baca tabel yang nilai paling tertinggi, misal dapat poin A itu nilainya 5, dapat poin B nilainya 4 dan seterusnya. Suruh cari total paling tinggi pakai tabel. Oke, pakai tabel teman-teman ya. Pakai tabel ini berarti perhitungan poin teman-teman ya. Ini perlu kita bahas nggak ini teman-teman ya. Pakai tabel kadang ini isinya adalah tentang pertandingan olahraga gitu ya, menang dapat poin berapa, seri berapa, kalah berapa, nah kayak gitu. Kemudian analisis posisi meja bundar, satu soal posisi gang rumah, misal Pak RT tinggal di komplek X, rumahnya 1 blok 6 rumah, rumah A di antara C dan B, rumah D di paling pojok, terus suruh cari rumah Pak RT. Rumah Pak RT disuruh mencari. Oke, ini ya teman-teman ya, untuk yang analisis itu seperti ini. Teman-teman ketik saja kalau duduk meja bundar ya, posisi duduk lesson education itu udah muncul nanti. Jadi kesimpulannya dari FR ini teman-teman ya, itu sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan ya. Jadi mungkin ini tidak akan meleset ya, sebagai istilahnya acuan teman-teman untuk belajar gitu ya, supaya tidak kaget melihat soalnya seperti apa. Nah, misalnya figural itu susah, oke, berarti harus diperbanyak lagi belajarnya. Kemudian membaca tabel, nah teman-teman bisa nanti kalau butuh ya kita bahas ya tentang membaca tabel itu ya teman-teman ya. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar kalau perlu kita bahas yang tentang membaca tabel, poin pertandingan dan lain sebagainya. Kemudian untuk meja bundar itu sudah pernah kita bahas, teman-teman silahkan dicari di video lesson education gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman informasi dari teman-teman kita, semoga sedikit bisa membantu. Semoga yang menonton video ini sampai selesai, saya doakan nanti bisa diterima di CPNS 2024 ini. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini, dan berikan komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.